Halo Sobat Inikoper, selamat datang kembali di podcast Inikoper, Inspirasi untuk Komunitas Perubahan. Di episode kali ini, kita akan membahas sebuah teori ekonomi politik yang menarik dan relevan dengan negara-negara berkembang, terutama negara-negara berpenghasilan menengah seperti Indonesia. Teori ini disebut pembangunan baru atau New Developmentalism. New Developmentalism adalah kerangka kerja teoritis yang mencoba menjelaskan mengapa banyak negara berkembang, khususnya di Amerika Latin, mengalami stagnasi ekonomi, sementara negara-negara di Asia Timur terus melaju pesat. Teori ini juga menawarkan solusi-solusi konkret untuk mengatasi permasalahan pembangunan di negara-negara berkembang. Salah satu konsep kunci dalam New Developmentalism adalah pentingnya industrialisasi. Negara-negara berkembang harus fokus pada pengembangan sektor manufaktur untuk meningkatkan nilai tambah dan menciptakan lapangan kerja berkualitas. Tapi industrialisasi ini tidak bisa sembarangan. Negara perlu menerapkan kebijakan industri yang tepat dan menjaga nilai tukar agar tetap kompetitif. Nah, disinilah konsep menarik lainnya muncul, yaitu penyakit Belanda atau Dutch disease. Penyakit Belanda ini merujuk pada kondisi di mana ekspor komoditas yang melimpah, seperti minyak bumi atau hasil tambang, justru merugikan sektor manufaktur. Loh, kok bisa? Ternyata ekspor komoditas yang besar dapat menyebabkan apresiasi nilai tukar. Akibatnya, produk manufaktur dalam negeri menjadi lebih mahal dibandingkan produk impor, sehingga daya saing industri menurun. Untuk mengatasi penyakit Belanda ini, negara perlu menerapkan kebijakan seperti tarif impor pada barang manufaktur. Selain itu, New Developmentalism juga mengkritisi kebijakan pertumbuhan dengan hutang luar negeri. Meskipun investasi asing terlihat menarik, namun ketergantungan pada hutang luar negeri dapat menjadi jebakan. Hutang luar negeri yang berlebihan dapat memicu krisis keuangan dan menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang. New Developmentalism juga menyoroti pentingnya peran negara dalam mengelola ekonomi. Negara perlu aktif dalam menjaga stabilitas makroekonomi, mendorong investasi, dan menciptakan iklim usaha yang kondusif. Namun, intervensi negara harus dilakukan secara bijaksana dan efektif. Menarik, bukan? New Developmentalism menawarkan perspektif baru dalam memandang pembangunan ekonomi. Teori ini relevan bagi negara-negara berkembang yang ingin keluar dari perangkap pembangunan saat ini. Tadi kita sudah membahas beberapa konsep kunci dalam New Developmentalism. Sekarang, mari kita bahas lebih dalam lagi. Apa sih sebenarnya yang baru dari teori ini? Apa yang membedakannya dengan teori-teori pembangunan ekonomi lainnya? New Developmentalism ini lahir dari pengalaman negara-negara berkembang di Amerika Latin yang mengalami stagnasi ekonomi meskipun telah menerapkan kebijakan-kebijakan neoliberal. Jadi, teori ini bukan cuma sekedar wacana akademis, tapi juga didasarkan pada realitas di lapangan. New Developmentalism ini menawarkan perspektif yang lebih luas. Teori ini tidak hanya fokus pada aspek ekonomi, tapi juga mempertimbangkan faktor-faktor politik dan sosial. Misalnya, New Developmentalism menyoroti adanya koalisi finansial rentier yang mendorong kebijakan-kebijakan yang menguntungkan segelintir elit, bukannya masyarakat luas. New Developmentalism menekankan pentingnya nilai tukar equilibrium industri. Konsep ini menantang pandangan konvensional yang hanya fokus pada nilai tukar equilibrium saat ini. New Developmentalism berpendapat bahwa negara-negara berkembang perlu menjaga nilai tukar agar tetap kompetitif untuk mendukung industrialisasi. New Developmentalism menyoroti perbedaan antara revolusi kapitalis di negara-negara maju dan negara-negara berkembang. Negara-negara berkembang menghadapi tantangan yang berbeda,
seperti ketergantungan pada ekspor komoditas dan tekanan dari negara-negara maju. Oleh karena itu, strategi pembangunan yang diterapkan juga harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing negara. Itulah beberapa kebaruan yang ditawarkan oleh New Developmentalism. Teori ini memberikan kerangka kerja yang lebih komprehensif untuk memahami permasalahan pembangunan di negara-negara berkembang. Tentu saja, New Developmentalism juga memiliki kritik dan perdebatan. Namun, teori ini tetap relevan untuk didiskusikan dan dikembangkan lebih lanjut. Di segmen selanjutnya ini, kita akan membahas New Developmentalism dalam konteks Indonesia. Apakah teori ini relevan dengan kondisi di Indonesia? Kebijakan apa saja yang perlu diadopsi? Indonesia sebenarnya memiliki sejarah panjang dengan developmentalism. Sejak era Soekarno hingga era Orde Baru, pemerintah cukup aktif dalam mendorong industrialisasi dan pembangunan ekonomi. Namun, di era reformasi, pengaruh liberalisme ekonomi semakin kuat, sehingga peran negara dalam perekonomian sedikit banyak berkurang. Nah, pertanyaannya, apakah New Developmentalism bisa menjadi alternatif bagi Indonesia? Beberapa pakar berpendapat bahwa New Developmentalism cukup relevan dengan kondisi Indonesia. Indonesia memiliki sektor manufaktur yang cukup besar, namun daya saingnya masih perlu ditingkatkan. Selain itu, Indonesia juga rentan terhadap penyakit Belanda karena ketergantungan pada ekspor komoditas seperti batu bara dan minyak sawit. Oleh karena itu, Indonesia perlu menerapkan kebijakan New Developmentalism, seperti pertama, pemerintah perlu mendukung industri manufaktur agar mampu bersaing di pasar global. Ini bisa dilakukan melalui berbagai insentif, seperti kemudahan perizinan, pembiayaan, dan peningkatan kualitas SDM. Kedua, pemerintah perlu mengelola nilai tukar rupiah agar tidak terlalu tinggi atau terlalu rendah. Nilai tukar yang kompetitif akan mendukung ekspor dan mengurangi ketergantungan pada impor. Ketiga, pemerintah perlu mengelola hutang luar negeri dengan hati-hati dan memprioritaskan pembiayaan dari sumber domestik. Keempat, pemerintah perlu mendorong investasi di sektor real, seperti manufaktur, pertanian, dan infrastruktur. Investasi di sektor real akan menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Kelima, pemerintah memastikan BUMN dapat menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi dan menyediakan barang dan jasa publik yang terjangkau. Tentu saja, menerapkan kebijakan New Developmentalism bukanlah hal yang mudah. Ada banyak tantangan yang harus dihadapi, seperti resistensi dari kelompok kepentingan yang diuntungkan oleh sistem yang ada. Namun, jika Indonesia ingin mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, New Developmentalism patut dipertimbangkan sebagai alternatif. Sobat Ini Koper, demikianlah pembahasan kita tentang New Developmentalism. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Mari kita terus berkontribusi aktif dalam mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Sampai jumpa di episode Ini Koper selanjutnya.